Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai penembakan misterius atau Petrus di era Presiden Soeharto. Petrus ini terjadi antara tahun 1982 sampai 1985. Topik ini menarik untuk dibahas karena saat ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui Petrus merupakan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pada 11 Januari tahun 2023, Presiden Joko Widodo menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau PPHAM di Istana Negara. Jokowi mengakui negara telah melakukan pelanggaran HAM berat pada 12 peristiwa. Salah satunya adalah kebijakan Petrus atau penembakan misterius. Karena peristiwa ini sudah terjadi lama, mungkin di antara teman-teman yang tidak paham atau kurang paham mengenai kebijakan tersebut, terutama untuk teman-teman yang lahir setelah tahun 1990-an. Agar tak melupakan sejarah, saya angkat topik soal Petrus ini. Akan saya ulas mengenai latar belakang lahirnya kebijakan tersebut, korban Petrus, dan bagaimana para gali atau mereka yang dituduh gali menyelamatkan diri. Gali ini adalah akronim dari Gabungan Anak Liar. Mungkin kalau orang-orang yang tinggal di Jawa Tengah sekitar Yogyakarta paham bahwa apa yang dimaksud dengan gali ini. Kalau di sini di Jakarta orang menyebutnya sebagai preman. Korban Petrus ini memang sebagian adalah para gali. Mereka ditembak, mayatnya dimasukkan ke dalam karung, lalu ditinggal di tempat-tempat strategis seperti pinggir jalan, pasar, atau tempat keramaian lain. Di kampung saya sendiri, saya pernah mendengar bahwa ada salah satu tetangga yang menjadi korban Petrus dan mayatnya ditaruh di dekat pasar. Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai kebijakan Petrus di era Presiden Soeharto ini, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tentunya saya selalu mendoakan kepada kawan-kawan agar selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kebijakan Petrus diambil karena berbagai hal. Pertumbuhan ekonomi menurun drastis. Jika pada tahun 1980 pertumbuhan ekonomi mencapai 9,88%, maka pada tahun 1981 turun menjadi 7,9% dan berlanjut pada tahun 1982 menjadi 2,25%. Di sisi lain, peningkatan arus urbanisasi menimbulkan masalah sosial. Banyak preman bergentayangan dan meresahkan masyarakat yang sedang susah. Maka pada Maret tahun 1982, Presiden Soeharto di hadapan rapat pimpinan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI itu sekarang menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif untuk menekan angka kriminalitas. Hal yang sama diulang oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya pada tanggal 16 Agustus tahun 1982. Permintaan ini disambut oleh Pangkom Kamtib Laksamana Sutomo
dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Markas Kodam Metro Jaya tanggal 19 Januari tahun 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan operasi celurit di Jakarta. Langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Di Yogyakarta, operasi serupa diberi nama penembakan misterius atau Petrus. Dalam buku biografinya, Soeharto mengakui adanya operasi Petrus sebagai bentuk shock terapi untuk meredam kejahatan. Komandan Garnison yang juga Komandan Kodim 0734 Yogyakarta, Letkol Muhammad Hasbi, yang disebut-sebut sebagai penggagas operasi pemberantasan kejahatan, mengaku juga Petrus sebagai shock terapi yang akan memberikan hasil yang memuaskan. Akibat dari kebijakan Petrus ini, menurut data dari Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras, jumlah korban pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas. 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Pada tahun 1984 ada 107 orang tewas, di antaranya 15 orang tewas ditembak. Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Para korban Petrus sendiri saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan, dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan. Sementara menurut laporan majalah Tempo pada 24 Juli tahun 2012, Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM, Yosep Adi Prasetyo mengatakan, jumlah korban dari peristiwa penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985 mencapai 10.000 orang. Data tersebut ia kutip dari penelitian David Bohyer yang berjudul Crime, Law and State Authority in Indonesia pada tahun 1990 yang diterjemahkan oleh Arief Budiman. Sedangkan dari pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, jumlah korban mencapai 2.000 orang lebih. Gencarnya penembakan terhadap para gali, kecu, atau preman membuat sejumlah preman ketakutan. Apalagi gali yang tinggal di Yogyakarta, daerah di mana Petrus dimulai. Hampir tiap hari ditemukan mayat tak dikenal di tempat umum. Ketakutan itu pula yang dirasakan oleh Trimurjo alias Kentus, penduduk Kampung Jelagran, Kelurahan Pringgo Kusuman, Gedong Tengen, Yogyakarta. Dulu, daerah ini disebut sebagai Kampung Texas karena menjadi sarang preman atau gali. Di kampung ini ada 3 orang yang amat ditakuti masyarakat. Mereka adalah M. Rusdi alias Monyol, R. Rus Amantri alias Mantri, dan Trimurdo alias Kentus. Sedangkan 3 preman yang dijuluki 3 serangkai di Yogyakarta adalah Wahyo, Slamet Gaplek, dan Monyol. Mereka amat terkenal di Yogyakarta era tahun 1980-an. Wahyo dan Gaplek sudah menjadi korban Petrus. Menurut istri Kentus, Wahyu Handayani, Slamet Gaplek dan Wahyo sering datang ke rumahnya untuk bertemu Kentus. Ia tak tahu persis apa yang dibicarakan, tapi kadang pembicaraan mereka seputar partai politik atau menjadi satuan pengamanan parpol.
Terkait dengan partai politik, James T. Siegel, antropolog dari Amerika Serikat mengatakan, peristiwa Petrus memiliki nuansa politis di mana ribuan preman yang sebelumnya dipekerjakan oleh partai politik kemudian dibunuh. Pendapat Siegel ini didukung oleh penelitian Eldar Bratton yang mengatakan partai politik termasuk partai pemerintah memanfaatkan preman untuk menekan masyarakat agar memilih partainya. Namun kemudian, para gali ini menuntut imbalan yang lebih tinggi kepada pemerintah. Takut dengan operasi gali yang dilakukan oleh Garnisun Yogyakarta, Monyol, Mantri, dan Kendus meminta perlindungan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Menyerahkan diri belum tentu selamat. Tidak menyerahkan diri dianggap melarikan diri dan sewaktu-waktu bisa ditembak, kata Monyol seperti ditulis oleh bbc.com. Mantri menambahkan, ada seseorang yang menyerahkan diri tapi akhirnya juga ditembak karena dituduh mau kabur ketika digelandang ke Kodim 2734. Kan aneh kalau orang yang menyerahkan diri berubah menjadi melarikan diri dalam perjalanan, ujar Mantri. Aktivis LBH Jakarta, A.R. Saleh, yang menerima kedatangan Kendus dan kawan-kawan mendukung operasi penertiban oleh Garnisun Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi ia meminta langkah itu harus tetap menghormati prinsip hukum dan menerapkan azas praduga tak bersalah. Komandan Garnisun yang juga Komandan Kodim 0734 Yogyakarta, Letkol Muhammad Hasbi, akhirnya memberikan jaminan kepada mereka dengan mengirimkan surat keterangan nomor KTR-4/4/1983 tertanggal 9 April tahun 1983. Hasbi menuntut 3 orang itu patuh dan tidak mempersulit petugas keamanan. Setelah mendapat jaminan, pada Selasa petang 12 April tahun 1983, mereka kembali ke Yogyakarta naik kereta api dengan didampingi oleh Magdir Ismail dari LBH Jakarta. LBH Jakarta menyerahkan 3 orang itu kepada LBH Yogyakarta guna mendampingi proses peradilan selama mereka di Yogyakarta. Mereka didampingi oleh Sumarni, Artijo Alkostar, Daris Purba, dan dibantu Nur Ismanto. Didampingi sejumlah aktivis LBH Yogyakarta, Kendus dan kawan-kawan akhirnya bertemu Komandan Kodim 0734 Letkol Muhammad Hasbi pada Kamis 14 April tahun 1983. Selama sepekan, Kendus ditahan di Kodim, lalu dipindah ke Poltabes. Saat itulah para pemilik toko di Jalan Malioboro dan Jalan Solo dikumpulkan dan ditanya apakah mereka pernah diperas dan dimintai uang keamanan oleh suaminya. Mereka menjawab tidak pernah. Jika mereka bilang pernah diperas oleh Kendus, dipastikan riwayat Kendus dan kawan-kawan akan habis. Hal ini diceritakan oleh istri Kendus, Wahyu Handayani, kepada bbc.com juga. Baik Monyol, Mantri, dan Kendus menolak dianggap gali karena mengaku tidak pernah melakukan kejahatan. Mereka juga mengatakan punya pekerjaan. Monyol mengaku kerja sebagai petugas keamanan di diskotik Kolombo dan tukang parkir di Jalan Solo. Adapun Kendus mengaku menjadi petugas keamanan di SMA Bhinneka Tunggal Ika dan tukang parkir di Pasar Keranggan. Sementara Amantri menjadi satpam di shopping center. Operasi Petrus saat itu menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat setuju dengan Petrus tersebut. Oleh karena itu, mereka yang menentang
maksudnya menentang kebijakan Petrus, akan dimusuhi. Direktur LBH Yogyakarta, Sumarni Basyaraudin, yang mendampingi Gendus, Monyol, dan Mantri mendapatkan teror di rumahnya. Telepon rumahnya selalu berdering dan mencaci tindakan LBH yang dianggap sok pahlawan karena membantu 3 orang yang dicap gali itu. Mereka bahkan diancam digranat atau dilempar bom molotov. Daris Purba, mantan anggota LBH Yogyakarta yang ikut melakukan advokasi saat itu, mengatakan, rumah direktur LBH sampai dilempari sesuatu yang meledak. Mantan anggota LBH Yogyakarta lainnya, Nur Ismanto, mengatakan hal sama. Selain teror melalui telepon dan bunyi ledakan, sejumlah orang memasang spanduk di depan rumah pimpinan LBH Yogyakarta. Tulisan yang tertera di lembaran spanduk adalah 40.000 masyarakat Yogyakarta menentang perlindungan terhadap gali. Nur Ismanto mengaku tak sedikit anggota masyarakat yang mendukung operasi pemberantasan gali oleh Garnisun karena mereka tidak paham tentang hukum. Teror yang sama juga dirasakan oleh Harian Suara Indonesia yang terbit di Malang, Jawa Timur. Koran terbesar di Jawa Timur saat itu dengan tiras 40.000 eksemplar tiap hari mengkritisi soal Petrus. Bahkan di tajuk rencana juga menulis soal Petrus yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Sikap kritis Suara Indonesia ini menyebabkan mereka menerima paket istimewa. Pada Rabu dini hari 16 November tahun 1984 sekitar pukul 3, kantor redaksi Suara Indonesia dikirimi paket berisi potongan kepala manusia. Potongan kepala yang diduga korban Petrus itu diletakkan persis di depan pintu masuk kantor redaksi. Peter Rohi menjadi salah satu saksi mata teror akibat sejumlah berita dan tajuknya, ujar Stanley Adi Prasetyo, komisioner Komnas HAM saat itu. Atas kejadian tersebut, Suara Indonesia memutuskan untuk tidak terbit keesokan harinya. Meski diteror mengerikan, redaktur pelaksana Peter Rohi dan kawan-kawan justru terus melawan dan memberitakan soal Petrus. Dan barulah pada akhir Desember tahun 2022 lalu, Presiden Joko Widodo atas nama negara mengakui dan menyesalkan 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk kasus penembakan misterius. Presiden berjanji menyelesaikan tanpa melalui proses hukum, walau tak menutup upaya hukum dengan menyiapkan sejumlah program seperti pemulihan terhadap para korban. Kebijakan ini sesuai dengan rekomendasi tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, yang sebelumnya dibentuk oleh Presiden. Sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo menyesal dan berjanji akan memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, di antaranya berupa kompensasi, rehabilitasi, dan beasiswa kepada keluarga korban. Namun, keluarga Kentus mengaku belum mendengar rencana pemerintah yang ingin memulihkan hak-hak para korban. Perwakilan dari pemerintah pun belum ada yang datang untuk mendata terkait peristiwa yang dialami Kentus. Istri Kentus, Wahyu Handayani, berharap pemerintah segera merealisasikan janjinya. Baginya tak perlu rehabilitasi nama baik karena suaminya bukanlah gali. Daripada rehabilitasi, ia berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan hidup para korban seperti dirinya. Pemberian modal usaha dipandang lebih bermanfaat untuknya dan keluarga.
Pelanggaran hak asasi manusia seperti penembakan misterius tak boleh terulang lagi. Sebagai negara hukum, setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan pada hukum. Sementara tindakan Petrus tak memiliki legalitas. Itu tindakan main hakim sendiri yang bertentangan dengan hukum. Apa yang dilakukan oleh LBH atau Lembaga Bantuan Hukum dan sejumlah media massa yang menentang Petrus bukanlah melindungi para gali atau preman, tetapi mereka melawan terhadap tindakan yang menyalahi hukum yang dilakukan oleh aparat. Semoga ini menjadi pelajaran bagi penguasa Indonesia untuk bertindak sesuai jalur. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan menghubungi saya melalui email misteri.verhal@gmail.com atau cukup menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini. Untuk kawan-kawan yang nggak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar. Nanti kami yang akan menghubungi kawan-kawan semua. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah-sejarah yang penuh misterius yang mungkin belum teman-teman ketahui. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.